warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Putri Rahayu dari kelas I3 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarif takatul insan atau potensi manusia. Takatul insan adalah memahami bahwa potensi pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawaban dalam melaksanakan ibadah. Memahami bahwa melaksanakan tugas ibadah akan mempertahankan posisi kekhalifahannya. Memahami dan menyadari bahwa khianat atau tidak melaksanakan tugas ibadah akan berakibat kepada diri sendiri. Potensi manusia yang terdiri dari pendengaran, penglihatan, dan hati merupakan instrumen yang diberikan oleh Allah SWT untuk mendapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankannya. Sebab dengan semuanya itu manusia dapat memperoleh kelebihan-kelebihan sehingga dapat menjalankan amanah, beribadah, dan menjalankan fungsi kekhalifahannya. Dengan khalifah ini, manusia mendayagunakan potensinya tersebut untuk membimbing alam. Banyak sekali firman Allah SWT yang menyebutkan tentang hal ini. Di antaranya adalah Quran Surat Al-Mulk ayat 23, yang artinya dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Kemudian ada Surat Al-A'raf ayat 175, Surat An-Nahl ayat 78, Surat As-Sajdah ayat 9, dan terakhir ada Surat Al-Hajj ayat 46. Kemudian terdiri dari apa saja sih potensi manusia? Mari kita simak sama-sama. Ada 3 potensi dari manusia. Yang pertama ada asyamu atau pendengaran, kedua ada penglihatan atau al-basyar, yang terakhir ada hati atau qalb. Berikut adalah potensi-potensi manusia beserta pengertiannya. Bila terlalu cepat bisa di stop terlebih dahulu. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban manusia. Bisa dilihat pengertiannya ada di atas. Dengan demikian, tanggung jawab itu dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu dari sisi yang berbuat dan dari sisi yang memiliki kepentingan dari pihak lain. Dari sisi si pembuat, ia harus menyadari akibat perbuatan itu. Dengan demikian, ia sendiri pula yang harus memulihkan ke dalam keadaan baik. Dari sisi pihak lain, apabila si pembuat tidak mau bertanggung jawab, pihak lain yang akan memulihkan baik dengan cara individual maupun dengan cara kemasyarakatan. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 di atas. Amanah adalah sesuatu yang dapat dipercaya. Dengan begitu, amanah bisa dikaitkan dengan sifat seseorang yang dapat dipercaya atau sesuatu yang dipercayakan. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janjinya. Selanjutnya at-tasarruf bil iradati mustaqhib yang terdapat dalam surat Al-Insan ayat 30. Selanjutnya ada adamu ta'addi alal hudud, kemudian adamu hakikatil mulkiyah atau manusia bukan pemilik yang hakiki. Ada dalam Quran surat Fatir ayat 13. Berikutnya manusia hianat atau al-hianat. Berikut pengertiannya, bisa disimak bersama-sama. Jika terlalu cepat bisa di-pause terlebih dahulu. Seperti telah Allah firmankan, orang-orang yang berkhianat mereka bagaikan seekor hewan. Entah itu bagaikan hewan ternak, anjing, monyet, kayu, babi, batu, laba-laba, dan keledai. Kesimpulan yang dapat saya ambil, Allah SWT telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna, juga diberi dengan segenap potensi yang diberikannya, seperti dalam firman Allah SWT, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang diberi potensi oleh Allah SWT sebaiknya mengikuti dan menaati peraturan Allah SWT agar tidak salah. Dari saya dicukupkan sekian, maaf bila ada kekurangan karena di sini saya masih belajar. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.